Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Alhamdulillah, ananda sekalian, kelas 9 tahfiz 9A B1 B2. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati apa yang menjadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di kelas 9 akan membawakan materi berkaitan dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga. Seyogianya materi ini disampaikan oleh Ustadz Munir karena satu dan lain hal beliau tidak bisa membawakan materi. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita berkaitan dengan pembelajaran kemuhammadiyahan yang akan saya sampaikan. Ananda sekalian, sebagai judul pembahasan kita di PPT kesempatan kali ini dan LKPD-nya juga ananda sekalian sudah diambil ya di hari Ahad yang lalu, dan mudah-mudahan ananda sekalian bisa mengerjakan dengan maksimal apa yang menjadi materi kita pada kesempatan kali ini. Yang kita akan bahas adalah bagaimana kemudian ananda sekalian kita selaku warga ya SMP Unismu Makassar yang memiliki background sebagai sekolah Muhammadiyah, yang kami ingin ajarkan kepada ananda sekalian bagaimana berkehidupan di tengah-tengah lingkungan keluarga. Ketika kita berada di lingkungan keluarga, ketika kita berada di sekolah, ketika kita berada di lingkungan umum atau sosial. Itu yang kemudian kita ingin ajarkan. Dan pada kesempatan kali ini kita mengerucutkan materi kita. Nah, ini bagaimana kemudian anak-anak sekalian berada di lingkungan keluarga. Apalagi di masa pandemi ini, anak-anak sekalian lebih banyak beraktivitas di rumah. Itu berarti anak-anak sekalian sering ketemu dengan kedua orang tua, sering ketemu dengan kakaknya, adiknya, atau orang-orang sekitar yang berada di sekitar rumah ananda sekalian, ya. Kalau kita ke sekolah kan umumnya ya kita akan ketemu dengan teman-teman kita. Itu kalau hari Ahad. Tapi sebagian besar 6 hari itu kita ada di lingkungan keluarga. Dan di masa pandemi ini anak-anak sekalian kita tetap beraktivitas ya, dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang berkaitan dengan materi kita, bagaimana ananda sekalian berada di rumah, di tengah-tengah lingkungan keluarga. Kenapa demikian? Karena ananda sekalian masih dalam proses belajar. Ketika berada di lingkungan keluarga, maka bagaimana kita beraktivitas, dan di tengah aktivitas kita akan bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita juga. Ya, ibu, bapak. Bagaimana kita berbuat baik kepada ibu dan bapak, terhadap yang kemudian lebih muda dari kita ataupun yang sekali lebih tua. Nah, dalam kesempatan ini ananda sekalian yang perlu Bapak sampaikan dalam kehidupan warga Muhammadiyah ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang diinginkan adalah seperangkat nilai norma Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjadikan pola tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani hidup sehari-hari sehingga tercermin kepribadian ya yang Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi ananda sekalian, kita beraktivitas di lingkungan keluarga kita adalah dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, bil walidain ihsan, kepada kedua orang tua dengan
tingkah laku yang ihsan, yang baik. Bagaimana kita berlaku ihsan kepada adik kita, atau kakak kita, atau sepupu kita, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan ini mau tidak mau, setiap hari kita akan bersinggungan dengan mereka. Ya tentu, Ananda sekalian, ada beberapa hal yang kita inginkan, kemudian orang tua kita tidak inginkan. Ada yang mereka inginkan, kita tidak inginkan. Dan perlu kita pahami bahwa apa yang menurut kita baik, ya belum tentu baik menurut mereka. Oleh sebab itu ada kesamaan pemahaman, ya. Dan Ananda sekalian yakin dan percaya bahwa apa yang diajarkan kedua orang tua kalian selama itu baik, tentu ada tindak lanjutnya. Misalnya, ya kita dilarang untuk keluar rumah tidak menggunakan masker. Ya, tentu itu kembali kepada kita, Ananda sekalian. Ada jangka panjangnya. Kenapa? Ketika kita sakit, tentu akan merepotkan banyak orang. Nah, itu salah satunya. Jadi tetap menjaga kesehatan. Kemudian, di dalam pembahasan ini, kita selaku warga Muhammadiyah, sekolah di SMP Unismus sebagai background sekolah, ya, menengah pertama di lingkungan Muhammadiyah, dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan kepribadian yang Islam. Bagaimana Ananda sekalian berbusana, ini yang putrinya memakai jilbab dengan jilbab yang tidak sekedar memakai jilbab, memakai busana tidak sekedar memakai busana, kemudian tidak menggunakan pakaian yang ketat dan seterusnya. Itu sudah diatur di dalam Islam dan dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Apa yang kita inginkan? Terwujudnya masyarakat Islam. Jadi kita ini adalah bagian daripada masyarakat, Ananda sekalian, yang sebenar-benarnya, artinya tidak setengah-setengah. Karena dijelaskan bahwa udhulu fisil kafah. Jadi ketika kita masuk di dalam Islam itu, maka masuklah dengan sesempurna mungkin. Jadi tidak setengah-setengah, oh ini baik, oh saya ikuti, kalau ini aduh sepertinya saya belum bisa. Enggak seperti itu. Jadi kita harapkan Ananda sekalian bisa mengikuti secara maksimal apa yang diinginkan agama kita. Seperti itu. Kemudian selain itu Ananda sekalian, pedoman hidup ya Islam warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan pribadi. Ya. Jadi kehidupan pribadi kita. Ya, sekarang kan kalian sudah kelas 9 sudah bisa berpikir. Tentu yang kami maksud di sini Ananda sekalian bisa membedakan, oh ini baik. Ya. Ketika saya mengerjakan tugas dengan sesegera mungkin itu baik. Ketika saya menunda tugas nanti dan seterusnya, maka itu tidak baik. Nah, kalian sudah bisa berpikir tentang itu. Ini dalam lingkupan pribadi. Nah, sekarang lingkupan keluarga. Ketika kita berada di keluarga, kalian berpikir bahwa seperti Bapak sampaikan tadi, apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut orang lain. Artinya kita ingin mengangkat sebuah pemahaman yang sama, ya. Itu yang perlu Anda pahami secara bersama. Kemudian bagaimana di lingkungan keluarga bermasyarakat. Kalau kalian berada di tengah-tengah teman-teman kalian, itu adalah bagian miniatur masyarakat, ya, di lingkungan sekolah. Jadi tentu dalam pembelajaran di dalam satu kelas saja jumlah kalian ada yang 19, ada yang sampai 28, ada yang cuma 17. Nah, itu tentu beda orang, beda juga pemahamannya. Ya. Nah, makanya di dalam berorganisasi, di sini ada berorganisasi, ada namanya menyatukan pendapat, menyamakan persepsi. Itu penting supaya apa yang menjadi keputusan bersama, maka itulah yang kemudian dijalankan, ya. Kemudian di dalam hal ini juga Anda sekalian mengelola amal usaha. Nah, sekarang bagian daripada amal usaha Muhammadiyah yang perlu Anda pahami ada beberapa, ya, mengelola amal usaha Muhammadiyah, mulai dari rumah sakit, sekolah, ada beberapa
kemudian yang berkaitan dengan panti asuhan, kemudian dengan beberapa minimarket dan seterusnya. Ini adalah amal usaha Muhammadiyah yang bersinggungan langsung dengan Muhammadiyah, yang memang ada label Muhammadiyah di dalamnya. Ya, yang umumnya kan kita lihat di sekitar kita itu ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, masjid-masjidnya Muhammadiyah, rumah sakitnya Muhammadiyah. Itu. Dan yang tidak kalah pentingnya mengembangkan profesi. Wah, saya guru, saya dokter, saya pelaku usaha. Nah, itu dimana kita harapkan ketika kita bertemu dengan yang semua itu, maka ada uswatun hasanah, ada contoh perilaku yang baik dari masing-masing profesi, ya, yang kita jalani. Karena anak-anak sekalian, makanya di beberapa kesempatan sebelumnya itu kita sering menanyakan tentang ya cita-cita, ya, seperti itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran sebelumnya tadi kita juga sempat singgung, terbentuknya perilaku individu kolektif, ya, secara keseluruhan warga Muhammadiyah untuk menunjukkan keteladanan yang baik. Jadi kalian yang berada di sekolah-sekolah Muhammadiyah memberikan uswatun hasanah. Nah, ini juga akan menjadi daya tarik anak-anak sekalian. Apalagi sekarang kan sementara penerimaan siswa baru, maka orang akan berkaca. Si misalnya teman-teman kalian ini, ya, ada sekolah di Muhammadiyah 1, kemudian Muhammadiyah 9, Muhammadiyah SMP Unismu Makassar, kemudian di beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lainnya. Yang kita inginkan adalah ada uswatun hasanah, contoh ketika kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Wah, si A ini, misalnya si Faiza misalnya, ya, sekolah di SMP Unismu, kemudian bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia bertutur kata, kemudian bagaimana dia berinteraksi, maka ini akan menjadi tolak ukur bagi orang-orang yang berada di sekitar dia secara tidak langsung. Tidak mungkin orang kan bertanya, kamu seperti ini di mana belajar? Ya, biasa ada juga yang begitu. Kemudian kamu sekolahnya di mana? Kok bagus ya kalau azan? Ya, cowoknya biasa seperti itu ya. Kemudian bisa jadi imam, bisa kultum. Pasti orang akan bertanya, di mana kamu sekolah? Ya. Ini yang kemudian kita harapkan kepada anak-anak sekalian bisa menjadi uswah atau contoh bagi orang-orang Islam lainnya yang berada di sekitar anak-anak sekalian. Kemudian dalam pembahasan pembelajaran kita, ya, di sini ada ayat, ya, tentang kedudukan keluarga dalam pedoman hidup warga Muhammadiyah. Di sini anak-anak sekalian, dalam Al-Qur'an di buku kalian itu di 106, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Quran surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Ya. Bisa difahami, ini ada terjemahannya. Saya ulangi lagi anak-anak sekalian. Dan perlu kalian pahami ketika kalian membacakan ayat, ya, bisa seperti kita tartil, ya, bisa juga dibaca seperti apa yang Bapak baca, ya. Beda kalau kita baca hadis. Hadis itu tidak bisa dibaca seperti ketika kita melakukan atau membacakan Al-Qur'an. Ya. Nah, saya ulangi, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu bainaha. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalik laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda ayat. Ayat itu artinya tanda-tanda. An khalaqakum, ya. Kekuasaan dari penciptaan, ya. Allah Subhanahu wa taala min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, diciptakan untukmu istri.
ya, litas kunu ilaiha, dari jenis kalian supaya kamu cenderung ilaiha kepadanya. Kemudian waja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang, ya, mawaddah warahmah, kasih sayang. Inna fi dzalik, ya, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayati, ada terdapat ayat, tanda-tanda, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Tentu Ananda sekalian, kita dapat berpikir bahwa apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, laki-laki, kemudian ada perempuan, dan dari dua jenis ini Ananda sekalian, ini sebagai pengetahuan bahwa ketika seseorang itu sudah berkeluarga, ya, diharapkan ada mawaddah warahmah, ada kasih sayang, supaya kemudian kita dapat memberikan ihsan, sebuah kebaikan di dalam keluarga tersebut. Dan Ananda sekalian adalah bagian daripada miniatur kehidupan dalam berkeluarga, karena kalian adalah anak dari kedua orang tua kalian, ya. Dan kita bisa mengambil faedah ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, maka posisikan Ananda sekalian sebagai anak, ya. Posisikan diri Ananda sekalian sebagai anak. Ya, ada beberapa kisah yang kemudian memberikan gambaran kepada kita ketika seseorang itu menjadi anak yang durhaka. Artinya dia tidak melakukan sebuah kebaikan atau ihsan di dalam keluarganya. Membantah kedua orang tuanya, melawan kedua orang tuanya, kemudian membuat orang tuanya sampai bersedih, kemudian membuat orang tuanya, apa istilah, sampai ada timbul penyesalan, aduh kenapa saya kemudian mendapatkan anak seperti si A, mendapatkan anak seperti si B. Nah, jangan sampai seperti itu anak-anak sekalian. Jadi kita selaku anak untuk semaksimal mungkin berlaku ihsan, berlaku baik kepada kedua orang tua kita, ya, supaya ada mawaddah warahmah di dalam keluarga kita, ya. Seperti itu yang tertuang di dalam Al-Quran, anak-anak sekalian, dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, di buku kalian itu 106, ya. Kemudian anak-anak sekalian, dalam berlaku ihsan, tadi kami sudah singgung sedikit berkaitan dengan materi ini, dan di dalam PPT kalian itu, maksud saya LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Di situ ada beberapa materi yang bersinggungan yang diminta kepada anak-anak sekalian untuk menyelesaikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, ya, menuliskan beberapa ayat yang berkaitan dengan, ya, berhubungan dengan, ya, perilaku ihsan. Jadi kalian diminta untuk mencari ayat di langkah ketiga itu, nanti tolong dituliskan ayatnya, ya. Kemudian pengertian daripada ihsan itu sendiri, jadi secara luas, jadi ihsan secara luas, dan juga bisa berkaitan ketika Ananda sekalian yang berlaku ihsan itu seperti apa, ya, berlaku baik di tengah-tengah lingkungan keluarga. Karena tadi kami sampaikan bahwa berlaku ihsan kepada diri sendiri, kemudian miniatur keluarga kalian, masyarakat, ya, dalam berorganisasi, itu semuanya, ya. Jadi contoh pada diri kita seperti apa. Jadi kadang-kadang ada juga orang nggak bisa berlaku ihsan kepada dirinya sendiri, berlaku baik terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Mudahnya, sudah waktunya tidur, dia belum tidur. Misalnya sudah jam-jam 9, jam 10, kemudian malam ini, ya, sudah waktunya tidur, belum tidur-tidur. Ya, ini kan apa ya? Fisiknya itu butuh istirahat, tapi kamu belum istirahat-istirahat. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi perlu diperhatikan juga diri pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin kalau ukuran kalian ini, ya, masa seperti ini SMP masih sehat, ya, masih bugar, ya. Apalagi kalau cowoknya biasa bawa motor di jalan, sepertinya itu jalanan dia kemarin yang bikin,
ya. Ya, akhirnya orang-orang lain yang kemudian lewat merasa terusik. Nah, tidak boleh juga seperti itu, ya. Ketika kita berkendaraan di jalanan, karena pada dasarnya anak-anak sekalian, kami juga ingatkan, ketika kalian naik kendaraan, itu kendaraan cuma memudahkan kalian untuk beraktivitas. Aduh, saya mau pergi ambil tugas, bawa motor deh. Bawa motor, tapi itu untuk mempermudah. Yang seharusnya setengah jam kamu sampai di sekolah, kamu bisa cuma 10 menit. Itu kan alhamdulillah. Ya, jangan sampai itu kendaraan justru membawa pada kecelakaan karena tidak bisa dibawa dengan baik. Nah, itu juga berkaitan dengan berlaku ihsan kepada diri kalian sendiri, ya, dan juga kepada keluarga kalian. Tentu kalau kamu bawa motor was-was, balap-balap kan keluarganya juga jadi was-was. Aduh, ini si A naik motor ini berbahaya ketika dia bawa motor. Makanya kadang-kadang tidak dikasih motor untuk dipinjamkan, justru di-grabkan saja, ya. Nah, itu kembali juga bahwa kalian diharapkan bisa menjaga kepercayaan kedua orang tua. Nah, ini ada ayat Ananda sekalian berkaitan dengan perilaku ihsan. Kalau kamu buka di buku itu di halaman 109, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surah ke-4 di ayat 36, ya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Wa bil walidain ihsan. Ya. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari dzil qurba wal jari junub was solihin bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum, ya. Innallah la yuhibbu man kana muhtalan fakhur, ya. Kalau di buku kalian itu cuma aimanukum, ya, sampai di situ, ya, yang dibahas. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, anak-anak sekalian, disampaikan kepada kita semuanya bahwa wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah kita, ya, karena dalam Islam itu anak-anak sekalian ada ibadah yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, ya. Apalagi dalam interaksi kehidupan kita, ya, ada juga yang bersifat boleh, ya, dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Ada juga dalam bentuk hukum-hukum yang lainnya. Itu. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukannya, ya, dengan suatu apapun, dan berbuatlah, sebentar, saya bacakan artinya. Dengan suatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua bapak ibumu, ya. Di sini wabil walidain, ya, ini wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tua kita diwajibkan untuk berbuat baik. Dari ayat ini anak-anak sekalian, ketika kita sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ada beberapa di sini juga di sini ada karib kerabat, ya, orang terdekat kita, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, kemudian tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, ya. Kemudian teman-teman kita yang sejawat, yang selevel dengan kita, ibnu sabil atau hamba sahaya. Dan anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, ya. Ini memberikan penjelasan kepada kita anak-anak sekalian untuk pertama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghormati, ada beberapa tadi yang berada di sekitar kita. Kita berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Dan anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran ini memberikan hal yang sangat penting kepada kita semua selaku warga
Muhammadiyah, warga SMP Unismu Makassar untuk selalu berbuat ihsan, berbuat baik ya terhadap diri kita, kemudian keluarga kita, teman-teman kita, teman sejawat, tetangga kita. Ya, jadi kemudian di rumah saja, ya datang-datang ke tetangga, karena kenapa demikian? Ketika Ananda sakit dan tidak ada orang di rumah, maka siapa yang akan mempedulikan kalian? Tentu orang yang ada di sekitar kamu. Siapa? Tetangga. Ya. Makanya di sini tetangga harus juga dimuliakan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah menyampaikan kalau kamu masak sesuatu, perbanyak kuahnya. Ya. Kemudian supaya bisa dibagikan kepada tetangga yang lain. Ya. Kamu punya makanan, jangan makan sendiri. Ya, bagi kepada orang lain. Ya. Karena apa yang kita dapatkan itu Ananda sekalian ada hak orang lain di situ. Makanya di masjid itu biasa setiap hari Jumat dianjurkan atau di dalam pembahasan kita di pembelajaran fikih ada beberapa bentuk memberikan sedekah. Ada sedekah, ada infak, ya ada hadiah, ya. Kemudian banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, itu bentuk pemberian kita kepada orang lain, ya. Karena pada dasarnya apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Cepat atau lambat. Ya, jadi jangan selalu merasa bahwa yang demikian itu, waduh saya rugi. Pada kasat mata memang rugi. Anda punya uang 10.000, Anda kasih ke masjid 5.000, tinggal 5.000. Ya, berkurang memang jumlahnya. Tapi lipat gandanya, pahalanya itu yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam pembahasan itu juga ada ikhlas di dalamnya. Jadi kalau memang kamu tidak ikhlas, sebaiknya jangan. Ya, tapi pembelajaran untuk Ananda sekalian bahwa mungkin pertama belum, tapi berikutnya kita tanamkan bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan bermanfaat dan kita akan mendapatkan pahala. Ya, oke Ananda sekalian, ini saja dulu yang Bapak sampaikan berkaitan dengan ihsan karena materinya juga tidak terlalu banyak. Ini bisa diselesaikan di beberapa kali pertemuan. Nanti insya Allah nanti Pak Munir yang selesaikan. Dan kami harapkan Ananda sekalian dalam pembelajaran ini kalian bisa memaksimalkan untuk mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan instruksi. Di situ ada membaca, kemudian menuliskan pengertian ihsan, dan yang berikutnya mengambil salah satu ayat Al-Quran dan ditulis sebagai bentuk penugasan. Ya, ini saja yang Bapak sampaikan, Ananda sekalian. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Ini sudah pertemuan keempat dari LKPD keempat, PPT keempat. Nanti yang kelima nanti insya Allah mudah-mudahan Ustadz Munir sudah bisa menemani Ananda sekalian. Ini saja yang Bapak sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.